kita terus berusaha untuk menciptakan infrastruktur olahraga yang berkelas dunia di Indonesia dengan banyaknya juga event-event yang ada di Indonesia. Jadi kenapa sih kita harus bicara terkait dengan stadion sekarang ya? Mungkin peraturan sudah ada, tapi ternyata masih ya belum bisa 100% dilaksanakan. Sampai akhirnya kita juga turut bersedih kejadian yang ada di Kanjuruhan. Ini menjadi trigger yang luar biasa. Akhirnya kami juga Kementerian PUPR diminta untuk mengevaluasi seluruh stadion ya, apalagi stadion-stadion yang terlibat dengan Liga 1, juga stadion-stadion yang mungkin di Liga 2 atau liga-liga di bawahnya. Ini juga banyak yang belum bersandar FIFA. Jadi terkait dengan keamanan dan lain-lain ini juga menjadi suatu concern yang penting. Kemudian honestly, percaya atau tidak, saya menjadi saksi sendiri bagaimana saya mengurus IMB, izin mendirikan bangunan ataupun persetujuan bangunan gedung yang namanya sekarang ini di Gelora Bung Karno, dan believe it or not dari tahun 62 GBK itu dibuat, ternyata PUPR akhir di tahun 2016 yang mengurus IMB-nya. Jadi banyak stadion-stadion kita ini juga belum tentu memiliki IMB gitu ya. Dan kalau sudah ada IMB, challenge berikutnya adalah apa? Ya syarat layak fungsi tadi ya. Jadi jangan sampai setelah bangunan ini dibangun, kemudian ada modifikasi-modifikasi atau penempatan-penempatan yang tidak karuan. Contoh paling simpel adalah misalkan di tangga-tangga evakuasi gitu ya, ternyata banyak barang atau malah orang berdagang di sana. Apa yang terjadi saat misalkan keadaan darurat gitu ya? Apabila terjadi sesuatu chaos di dalam stadion, maka stadion itu diharapkan sudah bisa kosong dalam jangka waktu 15 menit. Nah, ini angka yang luar biasa. Biasanya kita melakukan simulasi perhitungan dengan konsultan-konsultan yang juga luar biasa. Namun ternyata ya nanti akan bergantung dengan habitual masyarakat kita gitu ya. Kemudian banyak sekali juga stadion-stadion kita yang udah dibangun ternyata juga ya tadi ya terbengkalai. Kita bisa membangun tapi isu untuk merawat itu menjadi sesuatu yang challenging gitu ya. Jadi pertama kita akan melihat dan mengecek stadion-stadion yang sudah terbangun ini strukturnya kuat nggak? Apakah sudah ada struktur failure akibat pembebanan yang luar biasa? Jadi biasanya terjadi karena misalkan stadion-stadion ini melebihi kapasitas ya. Saya ingat pada waktu itu di tahun 2016 kita diminta untuk merubah stadion GBK dari yang modelnya bangku panjang dan berubah menjadi single seat. Tujuan dari perubahan ini adalah apa? Supaya kita benar-benar bisa mengestimasi berapa orang yang masuk ke dalam stadion dan berapa orang yang keluar dari stadion gitu ya. Dan ini akhirnya tidak menyebabkan exit dan entry-nya tidak terkontrol gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Apakah juga pintu-pintu tadi sudah memadai gitu ya, posisi parkir ya, bagaimana misalkan reposisi lagi layout gitu ya, bagaimana pihak lawan ini tidak bertemu dengan satu titik gitu ya, dan ini juga menjadi suatu hal yang penting. Rata-rata juga standar pencahayaan stadion-stadion di Indonesia ini juga belum memenuhi standar broadcast. Kami ingat sekali rata-rata ada di sekitar 2000 lux gitu ya, dan ini dilakukan beberapa upgrading, di mana pintu masuk dan keluar harus bisa dibuka dan ditutup dengan mudah untuk memudahkan akses masuk penonton. Terusnya juga pintu itu umumnya harus terbuka keluar bukan ke dalam, karena bisa dibayangkan saat evakuasi dari dalam, pintu itu harus bisa didorong keluar gitu ya. Saya mensimulasikan 40 stadion yang ada di Indonesia pada waktu penelitian doktoral saya, dan kemudian kita menghasilkan sebuah standar work breakdown structure untuk stadion yang ada di Indonesia. Dan tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia, karena kita juga mensimulasikan dari 40 proyek yang ada di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri gitu ya. Jadi inti utama dari WBS ini adalah menstandarkan komponen-komponen yang ada di stadion. Dari iterasi tadi akhirnya kami menemukan juga bahwa 3 komponen utama stadion itu adalah, pertama adalah bangunan utama stadionnya yang harus dicek benar-benar juga, yang kedua adalah field of play atau arena pertandingannya, dan ketiga adalah fungsi kawasnya. Jadi jangan lupa bahwa ini boleh dilanjut. Jangan lupa bahwa sebuah stadion itu harus memiliki fungsi-fungsi pendukungnya. Jangan sampai nanti pengembangan stadion di kita itu hanya memikirkan stadionnya. Mungkin hampir semua orang tidak bisa parkir di dalam area GBK gitu ya. Itu harus diciptakan kantong-kantong parkir, misalkan saja di Senayan City, di Plaza Senayan, dan di lain-lain ya. Artinya ada suatu mass management yang harus diatur. Tidak bisa hanya berpikir bagaimana melaksanakan pertandingan tadi gitu ya. Kita harus berpikir bagaimana saat 8 orang ini keluar pada saat yang bersamaan dengan tim juga keluar. Ini apa yang terjadi? Simulasi-simulasi tadi harus dilakukan. Pemerintah menurut saya juga secara serius memikirkan bagaimana perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan oleh kita sendiri secara bersama-sama terkait dengan prasarana infrastruktur yang ada di Indonesia gitu ya. Dan di paparan saya di belakang-belakang juga kita lihat banyak sekali stadion-stadion Indonesia yang sudah bersandar FIFA sebetulnya. Namun yang perlu dijaga adalah sustainability daripada stadion-stadion itu.